buka, banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit, dan sesudah kebangkitan Yesus mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus. Harusnya kita bersyukur Allah datang ke dunia sehingga kita tidak mengalami siksa kubur lagi. Tetapi iblis yang di dalam goa memang tidak akan pernah senang, karena iblis bakal rugi. Yang mengunci arwah manusia di alam kubur itu kan iblis. Maka ketika Allah membebaskan arwah manusia dari alam kubur, iblis memang nggak suka. Jadi hanya iblislah yang tidak senang Allah membebaskanmu dari alam kubur. Makanya penyembah-penyembah iblis itu selalu menolak. Coba ketika saya pernah berdiskusi dengan orang Buddha. Orang Buddha bertanya kepada saya, "Anak Batak, apa tujuan Yesus datang ke dunia? Kau mengatakan Allah datang ke dunia, apa tujuannya?" Lalu aku menjawab, untuk membebaskan arwah manusia dari alam kubur. Matius 27 ayat 52 dan 53. Orang Buddha berkata, syukurlah kalau begitu. Artinya kita tidak mengalami siksa kubur lagi kalau memang ini tujuan Yesus. Artinya bukan soal kau percaya Yesus Tuhan atau tidak, tetapi kedatangan Allah ke dunia itu sangat menguntungkan bagimu, Ustadz. Supaya tidak ada lagi siksa kubur. Karena kalau kita tidak dibebaskan Tuhan Yesus dari alam kubur, maka arwah kita akan ada di kuburan itu. Kuburan kita akan terasa sakral, makanya ada bisnis kuburan di dalam Islam. Kenapa di dalam Kristen tidak ada bisnis kuburan? Kalau di dalam Islam kan ada itu, bisnis kuburan. Kenapa? Karena orang-orang datang ke kuburan itu untuk berdoa kepada arwah orang yang mati di kuburan itu. Kenapa? Karena dia mati, karena arwahnya di kuburan itu, karena dia tidak tahu jalan yang lurus. Dia tidak memiliki juru selamat. Maka ketika dia mati, arwahnya terkunci di alam kubur itu. Maka kuburan itu disakralkan, adalah bisnis kuburan. Datang pengikutnya, maka dibikinlah kota infak dan segala macam. Kalau Kristen tidak ada. Kenapa? Karena Kristen kalau mati itu ke sorga. Karena sudah dibebaskan Yesus dari alam kubur itu. Matius 27 ayat 52 dan 53. Jadi semoga Pak Ustadz paham. Allah datang ke dunia itu janji Allah di dalam kitab para nabi. Untuk membebaskan kita dari alam kubur. Nah, bagaimana dengan Muhammad yang menolak keselamatan itu? Ya, Muhammad sekarang masih ada di alam kubur. Karena dia tidak punya juru selamat. Itu Pak Ustadz. Semoga Pak Ustadz paham. Baik, silakan. Belum muncul, Pak. Siap. Baik, teman-teman, dari penjelasannya malah nambah lagi nih ya, nambah lagi penjelasan di Bible-nya. Coba teman-teman lihat data yang saya sampaikan, seperti yang dikatakan oleh Rudy Simamora tadi, aku dan Bapak adalah satu. Teman-teman semuanya, coba kalau kita lihat ya, ternyata murid-murid Yesus juga satu dengan Bapa. Berarti ini murid-muridnya jadi Tuhan juga, kayak gitu kau maksud. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Baik ya teman-teman semuanya, untuk masalah aku dan Bapak adalah satu, bukan cuma Yesusnya, tetapi juga murid-muridnya. Nah, berkaitan tentang masalah Yesaya ya kawan-kawan, nih saya bawakan saja Yesaya 9 nomor 6. Ini penjelasan dari Yahudi ya, karena yang diambilnya tadi adalah kitab Yahudi ya, kitab perjanjian lama. Nih, kalau kita lihat Kiyelet yulat ya, yulat. Kalau ya di dalam bahasa Arabnya itu fi'il madi, sudah terjadi. Jadi ini sama, sudah terjadi di zaman ayat itu diturunkan. Kiyelet yulat. Maka kesimpulannya, siapa yang dimaksud oleh Yesaya 9 nomor 6 kata Yahudi, yaitu ya anak yang dimaksud adalah Raja Hizkia, bukan Yesus ya, bukan. Ini penjelasan dari Yahudi. Lalu kalau kita lihat juga ya teman-teman nih ya, kalau kita lihat juga, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Telah lahir, bisa kan bahasa Indonesia Ruth? Telah lahir.
Hmm. Nah, telah lahir untuk kita seorang putra yang telah diberikan untuk kita, telah lahir, paham kan, telah lahir, ya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sejak kapan kriteria ini untuk Yesus? Yesus kagak punya pemerintahan, kawan. Ya, Yesus juga bukan Raja Damai. Yesus ke dunia ini, dia bawa pedang, bukan bawa damai. Ah, tuh, catat kau tuh, ya. Jangan mengada-ngada sama ku gitu loh. Dari mana kriteria Yesaya 9 nomor 6 itu kau katakan untuk Yesus? Kamu paham kan fi'il madi telah terjadi. Di situ dikatakan pun telah lahir. Artinya pada saat itu juga bukan buatan. Makanya yang dimaksud oleh Yahudi itu adalah Raja Hizkia. Nah, teman-teman semuanya, saya tadi menanyakannya kepada Rudi secara tekstual. Sampai-sampai ya teman-teman, saya tampilkan nih tulisan. Ya, adakah Yahweh berfirman kepada Paulus? Itu terus tadi, dari tadi saya ulang itu aja loh teman-teman. Tulisannya ada nggak kayak gitu? Bukan yang saya permasalahkan itu Bapak dan aku adalah satu, bukan. Tapi adakah di kitabnya Rudi Yahweh berfirman kepada Paulus, Yahweh berfirman kepada Lukas, Yahweh berfirman kepada Matius, Yahweh berfirman kepada Yohanes? Ada nggak seperti itu? Terus pertanyaan saya, pertanyaan tambahan untuk Rudi, sejak kapan Yesus itu mengaku dirinya adalah Yahweh? Itu di mana dalilnya? Jangan mengada-ada lah. Jangan mengada-ada. Aku adalah Yahweh, kata Yesus. Ada seperti itu. Makanya kan saya tadi ambil juga tuh ya kitab Yahudi. Allah bukan manusia, bukan anak manusia, sehingga dia menyesal. Di Hosea 11 nomor 9. Allah bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Terus di bilangan sudah tadi ya. Terus juga di dalam Yesaya 46 nomor 5. Hendak dengan apa engkau menyamakan aku sehingga kami sama? Kagak ada samanya Tuhan Yahudi itu. Artinya Tuhan Yahudi ya tidak menjadi manusia dan bukan manusia, bukan. Itu di dalam perjanjian lama. Tiba-tiba ada ajaran Tuhan menjadi manusia. Tiba-tiba ada ajaran seperti itu. Padahal Tuhannya Nabi Musa mengatakan dia bukan manusia. Lalu ini ajaran Tuhannya dari mana yang jadi manusia ini? Karena apa? Bukan dari ajaran Nabi Musa. Ya, bukan dari ajaran Israel. Tuhan jadi manusia tersebut. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan yang lain, bilang aja menyerah Pak Ustadz. Udah aku jelaskan tadi, sejak kapan Yesus mengaku bahwa dia Allah? Sudah, Yohanes 8 ayat 24. Kalau kau tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Itu perkataan Yesus. Nanti jangan tanya lagi Ustadz. Bolak-balik Ustadz tanya, bolak-balik ku jawab, itu aja. Yohanes 14 ayat 9, apa kata Yesus? Barang siapa melihat aku sudah melihat Allah. Udah jelas ku jawab Pak Ustadz. Nanti jangan tanyakan lagi, bolak-balik bosan penonton. Kan itu Pak Ustadz, sejak kapan Yesus mengaku bahwa dia Allah? Benar itu pertanyaanmu kan? Sekarang ku jawab. Yohanes 8 ayat 24. Bahwa kamu akan mati dalam dosamu jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kau akan mati dalam dosamu. Yohanes 8:24 itu perkataan Yesus. Yohanes 14 ayat 9 ini perkataan Yesus, bro. Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Jadi jangan bolak-balik tanya-tanya lagi itu Pak Ustadz. Kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan yang lain, angkat bendera putih aja Pak Ustadz. Udah ku jawab dari tadi. Itu pengakuan Yesus. Nah, di dalam Yesaya 9 ayat 5 misalkan. Itu tuh Hizkia, sejak kapan orang Yahudi disebut Allah yang perkasa? Sejak kapan ada orang yang disebut Bapa yang kekal? Sejak kapan manusia disebut penasehat yang ajaib? Yesus datang membawa pedang. Ini udah Pak Ustadz tanyakan 2 hari yang lalu dan sudah ku jawab. Berarti Pak Ustadz kalau bertanya dan ku jawab, Pak Ustadz nggak mudeng.
Pedang yang dimaksudkan di situ adalah firman Allah. Baca Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Artinya Yesus datang membawa pedang. Artinya firman Allah yang menjadi pemisah. Bukan Yesus bawa parang seperti simbol agamamu itu. 2 hari yang lewat ini sudah Pak Ustadz tanyakan dan sudah kujawab. Ternyata Pak Ustadz tanyakan lagi. Paham ya? Jadi pedang yang dimaksudkan di situ adalah firman Allah. Bukan pedang lambang agamamu itu, bukan. Nah, berikutnya. Tidak ada kerajaan Yesus di dunia. Hukum yang di Indonesia ini kita pakai Pak Ustadz, itu hukum Tuhan Yesus loh. Sistem hukum Indonesia adalah Eropa kontinental yang diadopsi dari Belanda. Belanda mengadopsinya dari Prancis. Prancis dan Inggris mengadopsinya dari Italia. Italia mengadopsinya dari Romawi. Romawi mengadopsinya dari Yesus. Justru kerajaan Yesus sedang besar di dunia karena hukumnya yang dipakai termasuk di Indonesia. Bukan hukum Islam, sorry Pak Ustadz. Hukum Islam enggak laku di Indonesia. Bahkan negara-negara Arab sudah mau berubah ke Eropa kontinental. Jadi kerajaan Yesus itu sedang ada di dunia saat ini. Pak Ustadz saja enggak paham. Semoga Pak Ustadz mengerti lah. Jangan bola-balik Pak Ustadz. Kayak mana kita mengedukasi seperti ini. Kalau bola-balik udah dijawab ditanya lagi. Udah dijawab ditanya lagi. Sama seperti aku tadi lah. Kenapa aku tidak menanyakan lagi Quran surah Al-Baqarah tentang sholat di makam Ibrahim itu? Karena sudah kutanya. Pak Ustadz sudah menjawab, ya sudah. Sekalipun jawaban Pak Ustadz itu ngawur, jangan bolak-balik itu aja. Bagaimana kita mau mengedukasi orang? Di mana Yesus berkata bahwa dia adalah Allah? Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, itu kata Yesus. Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa melihat aku, dia telah melihat Allah. Itu kata Yesus. Nanti pasti ditanya lagi nih, mana pengakuan Yesus kalau dia adalah Allah? Pasti ditanya lagi nih nanti. Jadi tidak menarik lagi perdebatan. Yesuslah Allah itu sendiri. Karena Yesus berkata, barang siapa melihat aku sudah melihat Allah. Jadi kalau tidak ada lagi pertanyaan yang lain Pak Ustadz, angkat bendera putih aja sudah. Gitu. Semoga Pak Ustadz paham. Baik, saya akan bukakan data lagi ya untuk teman-teman ya. Siap. Baik teman-teman semuanya, kenapa saya mengulang-ulang pertanyaan saya? Karena memang tidak terjawab. Dan Rudinya tidak mau jujur bahwa yang tertulis itu tidak ada seperti yang saya tanyakan. Makanya dia berputar ke sana kemari sehingga melebar gitu perdebatannya. Andai pun kalau dia jujur angkat bendera putih, oh tidak ada tertulis seperti itu, maka saya akan pindah ke pertanyaan lain. Saya udah berapa kali gitu loh. Berapa kali saya mengulang-ulang seperti itu dari tadi. Kalau tidak ada secara tekstual, angkat bendera, pindah ke tema lain. Itu saja, tapi dia memaksakan untuk menjawab. Maka dari itu jawabannya pun menjadi melebar jadinya. Ya, Ruth, kamu jangan berbohong ya, Ruth ya. Di Yohanes 8 ya, Yohanes 8. Mari kita baca aja nih. Nanti dikira saya bohong ya. Tidak ada di sini Yesus mengaku sebagai Yahweh, tapi mengaku sebagai apa nih? Bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Coba kalau kau baca ayat sampai ke bawah, mengakui Yesus sebagai apa? Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, mengakui Yesus itu anak manusia, bukan Allah. Ya, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Dan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan ia yang telah mengutus aku, nih ya teman-teman, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat
apa yang berkenan kepadanya. Mengakui dia sebagai apa nih? Sebagai anak manusia dan utusan Tuhan, kawan. Nih, ya. Bukan mengakui sebagai Tuhannya Nabi Musa. Makanya kamu kalau jawab yang jujur gitu samaku, yang jujur. Makanya aku sendiri yang baca. bentar dulu kawan, bentar dulu. Ya waktuku gitu. Kamu bisa bantah pakai datamu nanti, ya. Sekarang aku bukain data dan ku baca kitabmu sendiri. Apakah sesuai dengan penyampaian kamu? Ternyata tidak. Di sini mengakui Yesus sebagai anak manusia dan utusan Tuhan. Bukan berarti di situ akulah dia yang adalah Tuhannya Nabi Musa. Bukan kawan. Bukan. Coba Anda cek lagi tuh, ya. Apa yang Anda katakan itu, coba Anda cek lagi. Makanya berapa kali sudah saya mengatakan, ya, Tuhannya Nabi Musa bukan manusia, tidak akan berubah sebagai manusia, sebagaimana yang saya jabarkan di ayat perjanjian lama tadi. Hosea 11 nomor 9. Allah bukanlah manusia, bukan anak manusia yang kudus di tengah-tengahmu. Bilangan 23 nomor 19. Allah bukan manusia, ya. Terus di Malaki 3 nomor 6. Tuhan itu tidak berubah. Tuhannya Nabi Musa 3320 dalam Keluaran. Ya, Keluaran 3320, dia tidak dapat dilihat. Itu Tuhannya Nabi Musa. Lalu Rudi memaksakan dengan Yohanes 8 nomor 24 mengatakan bahwa Yesus itu adalah Yahweh. Padahal kosakata Yahweh pun di sini ya, di Yohanes 8 itu tidak kita temukan. Kosakata Yahweh itu tidak kita temukan di Yohanes 8. Makanya aku bilang kalau kamu jujur tidak ada angkat bendera putih, aku menanyakan masalah hukum. Ya, hukum yang lain gitu. Tetapi kalau kamu masih mau ngotot, kamu bakal ditampol oleh Bible-mu sendiri. Jadi kayak gitu aja. Kayak gitu aja. Mengapa aku mengulang-ulang? Karena kamu tidak mau jujur. Coba kalau kamu jujur, aku akan bertanya tentang hal yang lainnya, kawan. Ya. Nah, berkaitan tentang masalah perjanjian lama sedikit lagi. Masalah Yesaya 9 nomor 6. Kata kamu hukum Yesus ada di dunia ini. Di situ kan jelas pemerintahan, kawan. Di mana pemerintahan Yesus? Siapa saja prajuritnya, ya. Karena pada saat itu dikatakan di sini telah lahir anak, ya. Anak loh. Anak nih. Yesaya 9 nomor 6. Nih ya teman-teman. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Sejak kapan Yesus ikut pemerintahan? Ya, punya kerajaan juga kagak gitu. Sejak kapan? Sejak kapan? Sebagai pejabat Pak RT saja Yesus enggak dulu itu. Enggak. Apalagi kau bilang di sini, ya, dia adalah lambang pemerintahan di bahunya kapan? Kapan? Makanya di sini dikatakan untuk Raja Hizkia. Udah itu. Oke, baik. Sekarang aku jawab. Kau sendiri tadi sudah membaca di dalam Yohanes 8 ayat 24. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Menurutmu dia di situ siapa? Bukankah dia di situ merujuk kepada Allah? Kau sendiri udah membaca tadi. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Lalu kau lari ke ayat-ayat yang lain dan segala macam. Kau sendiri udah baca. Contoh seperti ini, kau eksegesis dulu nanti ini, nggak apa-apa. Nanti ku tanya kau tentang Islam, biar fokus dulu kau mengenal Yesus itu. Nggak ku tanya dulu Islam, nggak ku tanya. Contoh seperti ini, Yohanes 14 ayat 9. Tolong kau eksegesis dulu ya nanti ayat ini ya. Sebentar ya. Ini nggak apa-apa. Nanti aja ku tanya kau tentang Islam nanti. Sebentar ya. Ini Yohanes 14 ayat 9. Oke, mana lagi kau nanti ngelesnya ya, biar kita lihat dulu lagi nanti. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Jadi Yesus berkata nih, barang siapa melihat aku, sudah melihat Bapa.
Nah, nanti apa artinya itu? Nanti kau lagi menjelaskan. Kau nanti yang menjelaskan ya. Itu Yesus yang bilang loh. Barang siapa yang melihat aku sudah melihat Bapa. Itu tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 9. Mau ngeles kayak mana lagi nanti Pak Ustadz? Nanti sama-sama kami mendengar. Kayak mana nanti lagi Pak Ustadz mau ngeles? Eksegesis lagi itu nanti ya Pak Ustadz ya. Ingat, Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Siapa Bapa ini? Bukankah ini Bapa Yahweh itu yang dimaksudkan Yesus? Atau siapa itu? Atau bapaknya siapa? Bapaknya si Abdullah. Nah, atau itukah ini? Nanti Pak Ustadz yang eksegesis ya. Nggak usah, aku nggak menanya Al-Quran dulu. Nggak usah. Biar fokus dulu, biar fokus. Biar jangan kemana-mana dulu. Karena kau bertanya Alkitab, ku balas dengan menanya Al-Quran, nanti bingung Pak Ustadz antara menjawab atau bertanya. Maka sekarang aku nggak menanya Islam dulu, enggak. Silakan Bapak eksegesis dulu ini. Yohanes 14 ayat 9 ini. Jangan lari dari Yohanes 14 ayat 9. Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, dia telah melihat Bapa. Apa maksud Yesus di situ? Silakan kau cari referensi dari manapun. Silakan kau cari dalil dari manapun. Yang penting berfokus kepada Yohanes 14 ayat 9 ini. Ini kata Yesus ya. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Siapakah Bapa yang dimaksudkan Yesus di sini? Tapi harus jujur, Pak Ustadz, berdiskusi itu harus jujur supaya pengetahuan bertambah ya. Supaya pengetahuan bertambah harus jujur. Jangan lari dari Yohanes 14 ayat 9. Semoga Pak Ustadz paham. Nah, Allah bukan manusia. Yang bilang Allah manusia siapa? Tetapi Allah yang berjanji akan menjadi manusia. Kan begitu. Allah sendiri yang berjanji bahwa dia akan datang ke dunia. Pada hari aku menyelamatkan, aku akan menyelamatkanmu. Pada hari aku berkenan, aku akan menolong engkau. Yang bilang Allah manusia siapa? Tetapi Allah bukan tidak boleh menjadi manusia. Tentu saja Allah itu maha kuasa. Tapi ada orang Allah menjadi manusia ditolak. Allah jadi batu disembah. Allah jadi manusia dia nggak percaya. Tapi Allah jadi batu, disembahnya batu itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Pak Ustadz, aku tidak menanyakan Al-Quran dulu. Biar aku melihat dulu ya seberapa hebat Pak Ustadz. IQ Pak Ustadz itu seberapa tingkatannya itu, poinnya ada di titik berapa. Jangan lari dari Alkitab. Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa melihat aku telah melihat Bapa. Itu Yesus yang ngomong. Tolong Pak Ustadz, kayak mana lagi ngelesnya? Kami akan menyaksikan. Gitu. Silakan Pak Ustadz. Aku persilakan dengan hormat. Entah kayak mana nanti Pak Ustadz ngelesnya biar kami saksikan dulu. Baik. Kasih singa dulu Rudinya. Baik, ya teman-teman. Lagi-lagi dia tetap ngeles ya di Yohanes 8 nomor 24 ya. Baik teman-teman semuanya, saya tampilkan saja ya Yohanes 8 nomor 24 biar teman-teman juga bisa baca ya. Ini Yohanes 14 ayat 9 Pak Ustadz. Bukan yang pertama tadi, itu nanti. Yang pertama sudah Yohanes 14 ayat 9. Biar jangan bola-balik. Belum, yang pertama tadi nanti akan kujawab ya. Biar jangan bola-balik Pak Ustadz. Siapa yang menonton kita kalau bola-balik Pak Ustadz? Yang Yohanes akan kujawab. Pak Ustadz, biar jangan bola-balik Pak Ustadz. Udah aku catat semuanya ya. Jadi aku mau jawab satu-satu. Ya. Teman-teman semuanya nih mengakui Yesus sebagai apa di sini ya. Ini enggak beda loh ya perikopnya ya. Yohanes 8 ya. Maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, baru kamu tahu bahwa akulah dia sebagai apa, dan bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa tentang diriku sendiri. Ya, sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku, mengakui dia sebagai apa? Sebagai yang telah mengutus aku, mengakui Yesus anak manusia
dan mengakui Yesus sebagai utusan, Ruth. Ini nggak beda loh, perikopnya nggak beda loh. Kamu bacalah yang lengkap. Nanti dibilang aku comot-comot ayatnya. Ya, itu yang pertama. Ya, bukan mengakui Yesus sebagai Tuhannya Nabi Musa. Nah, terus ya Ruth ya, tentang masalah Yohanes 14 nomor 9. Teman-teman baca dulu ya. Yohanes 14:9. Ini sudah saya bukakan ya. Yohanes 14 nomor 9. Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Sebagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Ini ayat dibantah sendiri oleh Yesus. Ya, bantahan oleh Yesus itu ada di Yohanes. Di Yohanes 5:37 dibantah sendiri itu ayat oleh Yesus ya. Nih, kata Yesus seperti apa? Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya. Nih ya, nih apa nih? Rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dibantah sendiri oleh Yesus. Rupa Bapa itu tidak dapat dilihat. Jadi apakah kamu mau mengatakan bahwa Yesus itu pelin-pelan atau Yesus itu berdusta? Karena apa? Tidak sinkron Yohanes 5:37 ini dengan Yohanes 9 ayat 4 tadi, 14 nomor 9 tadi. Jadi nggak perlu aku, Ruth, yang bantah ini Yesus sendiri ya. Yang bantah itu Yesus sendiri, bukan aku. Bantahannya Yohanes 14 nomor 9 itu ada di Yohanes 5:37 yang mana di situ dikatakan Yesus, Bapa rupanya tidak dapat pernah kamu lihat. Ya kalau masalah kamu memframing ya Ruth ya, framingnya Allah jadi batu sejak kapan kayak gitu? Setahuku Allah jadi batu itu ada di kitab kamu Ruth ya. Nih di 2 Samuel ya. Nih Allah gunung batuku. Jadi Allah itu jadi batu ada di kitab kalian, bukan di kitab aku kawan. Ya, jadi seperti itu. Jaga gitulah cara bicaramu. Katanya Allah jadi batu, dipercaya. Ya ini di kitab kamu Allah jadi batu. Kalian aja percaya tuh Allah gunung batuku. Mau macam mana kawan? Jadi seperti itu ya. Tolong ya, kamu baca lagi kitab kamu ya, kitab kamu secara lengkap. Nanti dibilang aku tuduh-tuduh gitu. Enggak. Aku cuma bicara sesuai apa yang tertulis di kitab kamu. Bukan berarti aku mengada-ada. Lah, Yohanes 14 nomor 9 itu dibantah oleh Yohanes 5:37. Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak akan dapat melihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Ya, itu Bapanya Yesus. Makanya senada dengan yang di Keluaran 33 nomor 20 ya. Bapa itu tidak dapat dilihat. Siapapun yang melihat dia maka akan akan mateo. Silahkan kamu buka tuh Keluaran 33 nomor 20. Tuhannya Nabi Musa tidak dapat dilihat dan Tuhannya Nabi Musa tidak akan pernah berubah. Tuhan Nabi Musa tidak akan pernah menjadi manusia. Satu pertanyaanku samamu ya. Sejak kapan Tuhannya Nabi Musa secara tekstual akan datang ke dunia? Yodhet Papai datang menjadi manusia. Oke. Ya. Aku ketawa aja ya. Tadi Yohanes 8 ayat 24 bisa kau bantah, kau bilang. Yohanes 14 ayat 9 karena nggak bisa kau bantah, kau tuduh Yesus yang membantahnya. Jadi mau sampai kapan hidupmu Ustaz tuduh menuduh? Artinya kau tidak bisa membantah itu kan? Lalu kau mengutip ayat yang lain, kau bilang pula dibantah oleh Yesus sendiri. Jadi memang tidak bisa terbantahkan bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Sengaja tadi aku tidak menanyakan iman Islam supaya kau fokus. Kupikir kau bisa ngeles dengan cara yang lebih efektif. Ternyata tidak. Kau mengambil ayat Yesus utusan. Ya memang benar Yesus itu utusan ketika dia ada di dunia. Yesus itu memang utusan kok ketika dia ada di dunia. Tetapi dia tidak sama dengan utusan-utusan yang lain. Allah mengutus wujudnya ke dunia menjadi manusia, makanya dia disebut utusan. Emang saya menolak Yesus itu sebagai utusan ketika di dunia? Enggak menolak dong, memang Yesus utusan kok.
ketika dia di dunia. Tapi sekarang dia bukan di dunia lagi. Bukan seperti Muhammad yang masih di kuburan. Yesus sekarang sudah di sorga. Kenapa? Karena dia tidak sama dengan utusan-utusan yang lain. Allah mengutus wujudnya ke dunia supaya kita mengenal Allah. Ingat Pak Ustadz, Allah itu nggak bisa dilihat. Siapa yang bisa melihat Allah? Maka supaya kita bisa melihat Allah, Yesus mengutus wujudnya ke dunia. Maka ketika Alkitab mencatat Kejadian 18 ayat 1, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Wujudnya yang datang ke dunia bertemu dengan Abraham. Kalau Allahnya itu di sorga nggak bisa dilihat. Kejadian 17, Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di dekat pohon tarbatin di Mamre. Wujudnya yang diutus ke dunia untuk bertemu dengan Abraham. Keluaran 33 ayat 11, Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka. Emang Tuhan dari surga datang ke dunia? Matilah Musa. Maka supaya Musa tidak mati, Tuhan mengutus wujudnya ke dunia bertemu dengan Musa. Sama seperti Tuhan hendak menyelamatkan kita. Apakah Tuhan datang ke dunia meledaklah bumi ini? Maka Tuhan mengutus wujudnya ke dunia. Itulah Yesus. Wujud dari Allah yang tidak kelihatan itu. Makanya Yesus disebut utusan. Semoga Pak Ustadz paham lah. Jadi udah aku jawab ya. Jadi udah selesai masalah itu. Pak Ustadz gagal. Tidak mengerti sebenarnya keimanan Kristen itu. Padahal aku sengaja nggak menanyakan Al-Quran loh. Ternyata Pak Ustadz tidak mengerti. Malah membawa dalil Yesus utusan. Orang memang Yesus utusan kok ketika dia di dunia. Tetapi dia tidak sama dengan utusan-utusan yang lain. Dia adalah wujud Allah yang diutus oleh Allah ke dunia. Jelas ya? Ya udahlah, aku tanyalah Al-Quran saja lah udah. Mungkin Pak Ustadz lebih mengerti Al-Quran. Pak Ustadz tadi membawa di dalam kitab Samuel, Allah gunung batuku. Gunung batu maksudnya di situ sumber keselamatan, bukan batu yang berbentuk kelamin itu. Karena ada itu batu berbentuk kelamin, menyembah pun arahnya ke situ. Di dalam Samuel dikatakan Allah gunung batuku, artinya Allah itu sumber keselamatan. Jadi itu maknanya itu tersirat di dalamnya. Allah gunung batuku, artinya Allah itulah keselamatan kita. Bukan batu yang berbentuk apa itu, memang batu asli. Coba kalau kita ketik di Google misal, umat penyembah batu, keluar itu. Batu itu memang disembahnya. Kenapa? Karena batu itu diyakini bisa ya menghapus dosa dan segala macam. Ada di Inggris, Blackstone namanya. Gitu ya, yang di Inggris maksud. Nah oke lah, sekarang aku tanyakanlah kepada Pak Ustadz Al-Quran saja. Baru sekarang aku menanyakan Islam ya. Aku membaca di dalam satu hadis. Barangkali Pak Ustadz juga bisa menjawab gitu ya. Mencium Hajar Aswad dan rukun Yamani akan menghapus dosa sebanyak-banyaknya. Nah kira-kira kayak mana ini penjelasannya Pak Ustadz? Kalau mencium batu Hajar Aswad, maka dosa akan dihapus. Maka orang berlomba-lomba mencium ini, berdesak-desakan mencium batu ini. Dan ini dipraktekkan oleh orang Islam. Nah, itu ya, tolong Pak Ustadz jawab itu. Silakan. Baik, teman-teman jawab yang mananya dulu? Qurannya dulu kah atau Rudinya dulu nih? Baik ya teman-teman, biar tidak tersisa syubhatnya, saya akan jawab dulu tentang masalah yang ditanyakan Rudi. Sebenarnya mudah jawabannya ya. Apakah Hajar Aswad itu disembah? Jawabannya tidak ya, tidak ada dalilnya. Terus apakah Hajar Aswad itu menghapus dosa? Sebenarnya Hajar Aswad itu pernah dicium Nabi saja gitu ya. Umar bin Khattab itu mengatakan ya teman-teman, andaikan ya Nabi tidak Umar bin Khattab tidak pernah melihat Nabi mencium batu Hajar Aswad, maka kata Umar, aku tidak akan pernah mau menciummu. Kamu tidak ada manfaatnya dan kamu juga tidak ada mudorotnya. Jadi itu cuma sekedar batu gitu ya. Nah, apakah menghapus dosa? Jawabannya, barang siapa mengikuti sunnah Rasul, mencium batu tersebut karena dia mengikuti sunnah dari Rasul, maka Allah akan menghapus dosanya. Oke? Nah,
Tuh dalilnya ya yang kuberikan kepadamu. Quran surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbakumullah. Barang siapa yang mencintai Allah maka ikutilah sunnahku, sunnah Nabi ya. Salah satunya beliau pernah mencium batu Hajar Aswad, umatnya mengikuti gitu. Mengikuti bukan berarti batu Hajar Aswadnya ya yang menghapus dosa, kagak. Kagak. Tapi sunnahnya, sunnah dari Nabi itu yang menghapus dosa dari umat Islam gitu, Ruth. Allahu Akbar ya. Tuh penjelasanku. Terus satu lagi ya, Ruth ya. Kalau kau bilang Allah gunung batuku itu adalah bla 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 bla, ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Itu di 2 Samuel dan di Mazmur banyak gitu. Lagi pula menurut Paulus kan tuh ya, menurut Paulus Yesus itu kan perumpamaan gunung ini, Ruth. Perumpamaan batu yang dibuang oleh tukang bahan bangunan. Itu kata Paulus kan. Jadi kalau kau singgung-singgung batu, ya coba cek dulu lah gitu ya. Cek dulu kitabmu. Allah itu gunung batuku. Terus Yesus itu diumpamakan batu oleh Paulus itu sendiri. Kok berani kali ya Paulus ini mengumpamakan Yesus. Waduh, ini lebih hebat ini Paulus dari Yesus rupanya. Aduh, batu penjuru tuh ya. Yesus itu batu penjuru. Jadi hal-hal yang bermanfaat lah kamu tanyakan, seperti Hajar Aswad tadi, boleh, itu boleh. Syukron jazakumullah ya teman-teman. Nah jadi ya Ruth ya, untuk masalah yang kusampaikan hari ini, aku sudah menyampaikan dari Bible-mu itu sendiri ya, bahwa argumen kamu itu dibantah oleh Bible-mu sendiri, bahkan dibantah sendiri oleh Yesus, kawan. Tadi Yohanes 14 nomor 9, kutampilin pula Yohanes 5 nomor 37. Bapa itu tidak dapat dilihat. Lalu kau bilang, barang siapa melihat Yesus, maka dia telah melihat Bapa. Sekarang aku mau tanya samamu, apakah Yesus berdusta kalau gitu? Kata Yesus di sisi yang lain, Bapa itu tidak dapat dilihat. Di sisi lain, barang siapa kata Yesus yang melihat aku, maka dia telah melihat Bapa. Sekarang, ini apakah Yesus pelin-pelan atau Yesus itu berdusta? Kamu mau katakan seperti itu? Ruth, satu lagi ya yang kubantah pakai kitabmu. Kata kamu Tuhannya Nabi Musa akan turun ke bumi ya, mengubah diri menjadi manusia. Maka aku tadi apa Ruth, coba kamu perhatikan ini ya. Yesaya 46 nomor 5 itu Ruth ya. Dengan hendak apa kamu menyamakan Tuhan Nabi Musa? Hah? Hendak dengan apa kamu menyamakan Nabi Musa, Tuhannya Nabi Musa? Tuh, ya. Silakan kau lihat tuh. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku kami sama, sehingga kami sama. Jadi Tuhannya para nabi itu tidak menjadi manusia seperti Yesus ya, seperti yang dikatakan oleh Rudi Simamora ya teman-teman. Saya hanya membacakan Bible-nya mereka, tidak mengada-ada, bahwa Tuhannya Nabi Musa itu bukan manusia dan tidak akan pernah datang menjadi manusia. Entah Tuhan dari mana yang datang jadi manusia ya, dari Bible-nya itu sendiri. Karena Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya para nabi itu menyatakan, hendak dengan apa kamu menyamakan aku? Hendak dengan apa coba? Aku ini tidak dapat dilihat. Aku ini bukan manusia yang kudus di tengahmu. Aku bukanlah yang akan berubah. Bukan. Itu Tuhannya para nabi. Tiba-tiba ada ajaran mengatakan bahwa Tuhan turun ke bumi menebus dosa menjadi manusia. Masya Allah, Masya Allah. Ini ajaran dari mana? Subhanallah, dari apa yang kau katakan ya teman-teman Kristen, bahwa Tuhan semesta alam itu bukan manusia. Baik, sekarang aku menjawab. Tuhan semesta alam bukan manusia, memang benar. Tuhan itu bukan manusia, tetapi Tuhan berjanji akan datang ke dunia menjadi manusia. Ya, udah berapa kali itu ku jawab Pak Ustadz? Balik lagi ke situ. Jadi udah ku jawab ya. Tuhan memang bukan manusia. Yang bilang Tuhan manusia siapa? Tetapi Tuhan yang berjanji datang menjadi manusia. Nah, Yesus berkata Allah tidak bisa dilihat. Di satu sisi Yesus berkata, barang siapa melihat aku telah melihat Allah. Jawabannya ada dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya.
Tidak ada yang bisa melihat Allah. Gak ada. Yang kita lihat itu wujudnya yang diutusnya ke dunia. Maka Yesus berkata, barang siapa melihat aku sudah melihat Allah. Paham ya? Jangan bolak-balik lagi loh. Nah, sekarang kita membahas batu dulu. Coba baca di dalam satu hadis ya. Mohon maaf ya, izin ya Pak Polisi. Alasan batu Hajar Aswad mulai menghitam dari hari ke hari dijelaskan dalam satu keterangan hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan menghitamnya Hajar Aswad seiring dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Nah, jadi di dalam keyakinan para Muhammad dan sahabat-sahabatnya meyakini kalau batu Hajar Aswad yang sekarang yang di Mekah itu tadinya putih. Itu tadinya putih itu. Nah, tapi sekarang kenapa bisa hitam? Karena menyedot dosa-dosa orang yang menciumnya itu. Jadi kau melakukan dosa, lalu kau pergi ke Mekah, kau cium, dosamu disedot. Maka sekarang jadi hitam. Nah, siapa yang bilang itu? Ini dalilnya ya. Sorry Pak Polisi, aku membacakan dalil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan menghitamnya Hajar Aswad seiring dengan dosa-dosa yang diperbuat oleh manusia. Nah, maka terkonfirmasilah hadis itu yang mengatakan mencium Hajar Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Lalu Pak Ustadz mengatakan, oh kita sunnahnya yang menghapus dosa. Kalau Muhammad mencium batu itu, maka kita mengikuti mencium batu itu karena mengikuti Muhammad sebagai sunnah, maka dosa kita akan dihapus. Artinya, karena mengikuti Muhammad kan? Udahlah kau ikutilah Muhammad, kau ini aja anak umur 6 tahun, biar dihapus dosamu. Seperti itu maksudmu. Omong kosong. Justru batu itulah yang diyakini bisa menghapus dosa, bukan sunnahnya. Kau mengeluarkan tadi, barang siapa mengikuti sunnah Rasul, dosanya akan dihapus. Lalu Muhammad mencium batu, kau ikuti dia, kau cium batu itu, dosamu dihapus. Muhammad mengawini Aisyah umur 6 tahun, ya udah kau toncetlah anak umur 6 tahun itu, beri tangkap polisi kau. Jadi jangan penuh dengan kebohongan Pak Ustadz. Bilang aja kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Kalau sunnah kau lakukan bisa menghapus dosa, kau kawinilah janda-janda itu sampai 11 orang. Kalau itu kau anggap sunnah. Artinya adalah terlalu banyak ajaran Islam yang dikarang-karang ulamanya. Dalil menuliskan mencium Hajar Aswad akan menghapus dosa sehabis-habisnya. Dalil mengatakan batu Hajar Aswad yang tadinya berwarna putih berubah menjadi hitam karena menyedot dosa-dosa manusia. Kan itu yang tertulis ya, sebentar ya, harus berdasarkan dalil ya. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan menghitamnya Hajar Aswad seiring dengan dosa-dosa yang diperbuat manusia. Itu yang tertulis. Hajar Aswad turun dari sorga padahal batu tersebut begitu putih, bahkan lebih putih daripada susu pada awalnya. Dosa manusialah yang membuat batu itu menjadi hitam. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Terang benderang bahwa batu itulah yang menghapus dosanya Islam. Dan ini adalah sesuatu yang musyrik. Ini berdasarkan dalil loh ya. Arabnya kau baca aja Arabnya. Yang jelas hadisnya aku bacakan. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hajar Aswad turun dari sorga padahal batu tersebut begitu putih, bahkan lebih putih daripada susu pada awalnya. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Jadi siapa yang menghapus dosa Islam? Batu itu. Setiap orang menciumnya, dosa yang menciumnya itu terhapus, bukan sunnahnya. Paham ya? Jadi berhentilah berbohong. Coba jelaskan, silakan. Baik, aku akan jelaskan tentang masalah batu dulu ya. Tadi aku menanyakan tentang masalah batu penjuru sama kamu yang katanya batu itu kan adalah jelmaan dari Yesus gitu ya. Bukan jelmaan sih, tapi batu itu diumpamakan oleh Paulus
sebagai Yesus. Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh tukang bahan bangunan. Dia adalah batu penjuru gitu. Terus Allah gunung batuku. Kamu tidak ada menjelaskan memakai referensi maksudnya Tuhankah yang jadi batu atau Tuhankah gunung batu itu yang menghapus dosa datang ke bumi di tiang salib kayak gitu atau kayak gimana konsepnya? Bikin saya bingung itu Ruth. Coba kamu ya jelaskan masalah gunung batu dan Yesus itu adalah batu penjuru yang dibuang oleh tukang bahan bangunan. Itu apa maksudnya? Apa maksudnya gitu? Terkait kamu tentang menanyakan tentang masalah batu Hajar Aswad. Menurut hadis kamu tadi, dosa anak manusia lah yang menjadikannya hitam. Ruth, tadi aku jawab pakai Quran ya, pakai Quran. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Mengikuti sunnah Nabi. Lama-lama itu batu kalau dicium ya hitam juga, bibir ke bibir banyak seluruh manusia. Jadi kayak gitu. Macam mana pula? Jadi yang menghapus itu Hajar Aswadnya hanya sebagai saksi bahwa umat Islam melakukan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sunnahnya itulah yang akan menghapuskan dosa pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Maka ikuti seluruh sunnahnya. Lah, terus bagaimana dengan aku yang ada di Indonesia? Apakah aku bisa cium batu Hajar Aswad? Enggak. Sunnah Nabi yang lain banyak. Contoh beristighfar, ya, sholat taubat. Ngapain aku cium batu ke sana? Sama saja sunnah Nabi juga gitu. Sunnah itulah yang menghilangkan dosa, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengikuti sunnah Nabi. Contoh ya istighfar tuh ya. Sunnah Nabi itu yang menghapus dosa kita, bukan batunya. Kalau aku tidak dapat datang ke Ka'bah, apakah dosaku tidak diampuni? Kagak juga kawan, ada sunnah yang lainnya. Nah, terkait masalah kata kau ya Ribka. Siti Aisyah, Nabi sunnahnya itu menikahi anak di umur 6 tahun. Ruth, menikahi anak di umur 3 tahun itu ada di kitabmu. 3 tahun Ribka itu ya kamu jelaskan kenapa dinikahi di umur 3 tahun. Masih mending tuh kalau di kitabku 6 tahun dikumpulin 9 tahun. Sekarang Ribka itu 3 tahun itu faedahnya apa gitu lah. Faedahnya apa dinikahi 3 tahun? Itu kan ada di kitabmu, seharusnya kamu contoh tuh kitabmu. Nikahi saja anak di bawah umur 3 tahun. Mampus kamu nanti ditangkap polisi. Ya, coba kamu jelaskan atau bisa bantah tentang masalah Ribka dengan sebuah data. Kenapa Ribka itu dinikahi di umur 3 tahun? Ya, makanya aku bilang sejak kemarin kamu itu ya, semut di seberang lautan itu bagi kamu kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata bagimu tidak kelihatan. Nah, bereskan kau ya untuk masalah Ribka seperti apa? Terus apa faedahnya Ribka itu dinikahi 3 tahun? 5 tahun aja belum, padahal masih bayi loh kawan-kawan, bayi itu masih bayi. Kalaunya Siti Aisyah itu udah bisa jalan teman-teman, dikumpulin pun sudah setelah haid gitu. Nah untuk masalah Ribka kayak gimana? Haid belum, terus masih tik masih belajar jalan, dinikahin. Macam mana pula itu? Makanya ya Ruth ya, coba kamu masalah gunung batu seperti apa? Tuhan kamu kah yang batu? Atau kamu kah yang mbah batu? Atau batu itu kah yang hapus dosa kamu? Ya, karena ada istilah-istilah dari Paulus, ada juga istilah dari Perjanjian Lama, dan satu hal lagi. Coba jelaskan kepadaku, kenapa Ribka dinikahi umur 3 tahun? Ya, bayi itu Ruth, bayi. Makanya aku bilang baru belajar jalan tuh, tik, nempel di dinding. Oh, kayak gitu dinikahin, kayak gitu. Ngaduh. Itu faedahnya apa? Kalau kau tanya faedahnya Nabi kami buat apa menikahi Siti Aisyah? Hadis yang kau bawa ya, perawinya saja itu dipertanyakan. 6 tahun itu Hisham itu dipertanyakan udah perawinya. Bisa kubawakan dengan hadis yang lain yang umur 18 tahun ada juga. Oke. Baik. Sekarang aku menjawab dulu, lucu kawan-kawan ya. Kau kan lagi-lagi cari remis. Pak Ustadz, kita ini berdebat agama, bukan main catur. Kalau kita main catur baru Pak Ustadz cari remis.
Kalau aku mengatakan Muhammad mengawini Aisyah umur 6 tahun, memang tertulis pada saat berusia 6 tahun. Dan di tangan Aisyah masih ada boneka. Itu tertulis loh secara letterlet, usiaku 6 tahun dan di tanganku masih ada boneka, masih main boneka. Lalu kau cari remis kepada Ribka umur 3 tahun. Tidak ada tertulis di Alkitab Ribka berumur 3 tahun. Tidak ada, itu hanya cara mengeles. Kalau kita membaca kawan-kawan di dalam Kejadian 24, ya memang benar Alkitab menulis bahwa Ribka dipinang bagi Ishak. Bacalah kawan-kawan di dalam Kejadian 24. Ribka itu sendiri sedang menggembalakan kambing domba di padang. Bagaimana mungkin anak umur 3 tahun bisa menggembalakan kambing domba di padang sendirian? Tidak ada tertulis umur Ribka itu 3 tahun. Mau cari remis kemana lagi Pak Ustadz? Kita bukan main catur. Kalau main catur bolehlah cari remis. Ini debat lintas agama kok cari remis. Itu pun nggak bisa remis. Pak Ustadz, kalau kau mau membandingkan Islam dengan Kristen, jangankan Islam untuk menang, Islam remis saja nggak bisa. Muhammad mengawini Aisyah umur 6 tahun, memang tertulis di dalam hadis itu, usiaku 6 tahun dan aku masih memegang boneka. Wajar dong anak umur 6 tahun megang boneka. Nah, Ribka tidak tertulis 6 tahun, bahkan Ribka ditulis sedang menggembalakan kambing domba. Maka Ribka menimba air dari sumur itu, memberi minum hamba Abraham itu. Anak umur 6 tahun menimba sumur di padang. Anak umur 3 tahun kau bilang tadi, tapi ya sudahlah, yang penting aku sudah menjawab. Nah, berikutnya. Aku bukan mengada-ngada ya Pak Ustadz ya, bahwa batu itu, batu Hajar Aswad yang di Mekah itu tadinya putih, dia hitam karena dosa manusia. Itu tertulis di dalam hadis Pak Ustadz, di dalam hadis riwayat At-Tirmizi. Hajar Aswad turun dari sorga, padahal batu tersebut begitu putih, bahkan lebih putih daripada susu pada awalnya. Dosa manusia lah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Jadi hadismu menuliskan yang membuat batu itu hitam adalah dosa manusia. Nah, Pak Ustadz tadi mengatakan yang membuat itu hitam karena banyak bibir yang mengusap-usap. Itu tadi ya, mau ketawa aku tadi tapi kutahan. Hadismu mengatakan batu itu hitam, kenapa? Karena di dosa manusia. Pak Ustadz mengatakan karena sering diusap-usap makanya hitam. Ya sudah, aku nggak mau bolak-balik bertanya, nggak mau. Sekarang kutanya yang lain saja supaya jangan bosan penonton. Muhammad pernah diberikan air untuk wudhu, yaitu bekas kotoran manusia, bekas kotoran, bekas haid perempuan. Air untuk wudhu Muhammad itu pernah diberikan oleh orang, yaitu air bekas kotoran manusia dan bekas haid, gitu ya. Sorry Pak Polisi, ada hadisnya Pak Polisi, ini hadisnya ya. Abu Daud nomor 61 telah menceritakan kepada kami Ahmad dan seterusnya, gitu ya. Ubaidillah bin Abdurrahman bin Rafi al-Ansari, kemudian Al-Badawi dan seterusnya alaihi salam, ketika dikatakan kepada beliau bahwasanya engkau telah diberi air dari sumur Bidra'ah, yaitu sumur tempat pembuangan bangkai anjing, bekas kotoran haid dan kotoran manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Abu Daud berkata, dan saya telah mendengarkan Kutaibah 53 detik bin Said berkata, saya pernah bertanya kepada penjaga sumur tersebut tentang kedalamannya. Dia menjawab dari kondisi air yang maksimal bisa mencapai tempat tumbuhnya bulu kemaluan. Saya bertanya apabila berkurang, dia menjawab di bawah aurat. Abu Daud berkata, dan saya sendiri pernah mengukur sumur bilah itu dengan selendang saya julurkan ke dalam sumur. Kemudian saya tarik kembali, ternyata tingginya adalah 6 hasta. Kemudian saya bertanya kepada orang yang membukakan pintu kebun untukku untuk mengantar kepadanya, apakah bangunan sumur ini dirubah dari bangunan semula? Dia menjawab tidak. Dan saya melihat ke dalam sumur, terdapat air yang sudah berubah warna. Jadi air itu sampai berubah warna karena di dalamnya banyak kotoran manusia, bekas haid. Lalu diberikan air ini untuk Muhammad itu wudhu. Itu Abu Daud 61. Sorry Pak Polisi, itu ada dalilnya. Silakan Pak Ustadz menjawab, biar jangan dituduh aku menghujat. Silakan Pak Ustadz menjawabnya. Itu, silakan.
Abu Daud berapa itu? Abu Daud 61 Pak Ustadz. 61. Ya. Baik, Abu Daud 61. Nanti ya. Ya. Nanti aku lihat hadisnya dulu tentang masalah apa itu. Soalnya aku perangkatnya terbatas masalahnya. Baik, Ruth. Pertama-tama tadi ya, aku juga mau ketawa ketika kamu menghindari pertanyaanku tentang masalah Yesus gunung batu. Apakah Yesus itu batu? Apakah batu ini menghapus dosa? Coba kau jelaskan masalah itu. Allah gunung batuku. Nah, itu tidak kau jelaskan tadi. Tapi nggak mengapa ya teman-teman, nggak mengapa. Sekarang kita beralih lagi untuk masalah Hajar Aswad ya. Saya sudah juga menjawab tentang masalah sunnah ya. Tapi sudah ditutup oleh Rudi juga. Begitu. Terus katanya tidak ada tuh. Ribka itu dinikahi di umur 3 tahun. Baik, sekarang saya tampilkan dulu datanya. Nanti dikira saya bohong gitu ya. Dikira nanti saya bohong. Nih ya. Teman-teman semuanya ya. Anda bisa lihat ya sendiri tulisannya. Kalau kita cari-cari ya, aku nggak ketemu ini satu persatu dulu. Nah, di sini ya Ruth ya, dikatakan dari tulisan-tulisan semuanya ini ya, dan datanya bisa kau baca. Di sini berapakah umur Ribka saat dinikahi Ishak ya. Terus Ishak lahir Sarah umurnya 91 tahun. Ishak batal dikorbankan Ribka umurnya 0 tahun. Terus Sarah wafat usia 127 tahun. 127 kurang 91 berarti Ishak di antara umur 36 atau 37 tahun pada saat itu. Ishak berumur 40 tahun menikahi Ribka. Ketika Ishak menikahi Ribka umurnya 40 tahun. Sedangkan Ribka saat itu baru umur Ribka 47 kurang 37 tahun. Nih Ribka dinikahi umur 3 tahun. Ya. Aku tidak mengada-ada gitu ya. Nah, jangan kau bilang aku memfitnah atau tidak tertulis. Enggak, itu semuanya ada tuh di Kejadian 25-20, Kejadian 22-23. Semuanya akan kubongkar gitu ya. Kubongkar. Nah, coba kau pikir dulu ya. Kau pikir dulu sebelum permasalahan menikahi anak-anak itu, jangan kamu lihat menyeberang ke nabi kami. Itu aja yang kumaksud. Tapi kamu ya lihat dulu kitabmu dan datanya ada. Kupunya kalau kamu minta boleh ya. Boleh. Coba kau jelaskan. Kenapa itu Ribka dinikahi 3 tahun? Ya. Masih cik jalan-jalan nempel ke dinding. Yang seperti itu dinikahin kawan. Ya. Nah, jadi seperti itu. Terus untuk berkaitan masalah hadis Abu Daud, aku belum lihat hadisnya. Kau bisa kirimkan nggak ke aku? Gitu. Hadis Abu Daud berapa tadi? Tentang apa? Abu Daud 61. Abu Daud 61. Bentar. Kenapa? Tentang sumur budak. Wah, panjangnya ini. Ya, apa yang panjang? Yaitu sumur pembuangan bangkai anjing bekas kotoran haid manusia, maka beliau bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Di mana di sini dikatakan Nabi diberikan air dari sumur itu mana? Nggak ada nih, ya. Di Abu sini Daud 61. Iya, Abu Daud 61 ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika dikatakan kepada beliau, bukan diberikan kepada beliau, kawan. Nih ya, nih. Aku Apa yang dikatakan? Bentar. Jangan kau ubah-ubah hadisnya Abu Daud 61 ini. Ya. Nah, tuh ya. Mereka berkata, Muhammad bin Salamah telah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, Salib bin Ayub, dari Ubaidillah bin Abdurrahman bin Rafi' an-Nasori al-Adawi. Langsung saja ke bunyinya ya. Nah, ketika dikatakan kepada beliau bahwasanya telah diberikan kepadamu air sumur dari sumur Buda'ah, yaitu sumur tempat pembuangan bangkai anjing bekas kotoran haid, kotoran manusia, dan maka beliau bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Nggak ada di situ seperti yang kamu katakan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan air yang najis. Tidak ada. Kau baca barusan. Tadi kita baca. Kau barusan yang baca kok diberikan kepadamu. Iya, diberikan itu untuk dilihat apakah air ini najis atau tidak. Bukan dipakai untuk wudhu. Ya, tidak ada di hadis ini ya dipakai untuk wudhu, tidak ada.
Jadi ini adalah fitnah ya, fitnah yang saya temukan. Nah, tidak ada di sini teman-teman dikatakan untuk air wudhu. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dikatakan kepada beliau bahwasanya telah diberikan kepadaku air sumur Budaah. Diberikan kepada beliau, diberikan untuk dilihat seperti apa ini air, apakah najis atau tidak. Itu saja maksudnya. Apa ya? Coba kalian Oke, buka. oke. Sekarang aku open cam ya. Aku tunjukkan. Kenapa kau tidak memahaminya? Nih. Sebentar ya. Terlalu banyak kau Ustadz dari tadi ngeles. Terlalu banyak ngelesnya Pak Ustadz. Terlalu banyak Pak Ustadz ngelesnya. Sebentar ya. Terus habis ini satu kali putaran lagi ya. Enggak, jangan lari dulu. Jangan lari dulu. Kalau nggak bisa menjawab lari. Nggak bisa menjawab lariin. Jangan ya. Bahwasanya engkau telah diberi air dari sumur bid'ah, diberi, bukan diperlihatkan. Ingat ya, diberi, bukan diperlihatkan. Bahwasanya engkau telah diberi air dari sumur bid'ah, yaitu sumur tempat pembuangan bangkai anjing, bekas kotoran haid dan kotoran manusia. Maka beliau bersabda, Allah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya air itu suci, tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya. Sudah jelas ya, diberi bukan diperlihatkan. Asbabun nuzulnya adalah ketika Nabi Muhammad mau sholat tidak ada air untuk wudhu, diberi bukan diperlihatkan. Jelas ya, diberi bukan diperlihatkan. Kenapa harus ngeles Pak Ustadz? Beda diperlihatkan, beda diberi. Itu jelas tertulis. Nah sekarang tentang, aku jawab dulu tentang Alkitab. Yesus batu penjuru itu artinya sumber keselamatan. Batu penjuru itu simbol keselamatan. Allah gunung batuku. Gunung batu itu artinya sumber keselamatan Pak Ustadz. Udah aku jawab ya. Lalu Aisyah umur 3 tahun. Yang kau baca tadi artikel, bukan Alkitab itu. Yang kau baca itu artikel dari Google. Buatan, ya entah siapa yang membuatnya. Kalau di dalam Alkitab, di dalam Kejadian 24, tidak ada tertulis umur Ribka itu 3 tahun, hingga ada. Tetapi yang tertulis adalah Ribka sedang menggembalakan kambing domba di padang. Dan dia bisa menimba air dari sumur. Udah aku jawab ya, aku nggak mau bolak-balik. Oke lah, kalau tentang air bekas kotoran haid itu tidak kau akui, nah aku nggak mau menanyakan pertanyaan berulang-ulang. Nih, ku tanya lagi kau sekarang. Umaymah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dahulu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai bekas yang diperbuat dari pelepah korma yang baginda gunakan untuk kencing padanya, dan baginda letakkan di bawah tempat tidurnya. Pada suatu masa baginda mencari bekas tersebut, namun baginda Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menjumpainya. Maka baginda bertanya, di manakah bekas itu? Mereka berkata, telah diminum oleh Barrah, pembantu Ummu Salamah yang datang bersama di negara Habsyah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh dia telah terpelihara daripada api neraka. Nah, gimana lagi nih? Mencium kencing Muhammad terpelihara dari api neraka. Gimana lagi nih? Palsu lagi ini. Bekas mencium kencing Muhammad terpelihara dari api neraka. Hadisnya jelas. Umaymah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa dahulu Nabi SAW mempunyai bekas yang diperbuat dari pelepah kurma yang baginda gunakan untuk kencing padanya, dan baginda letakkan di bawah tempat tidurnya. Pada suatu masa baginda SAW mencari bekas tersebut, namun baginda SAW tidak menjumpainya. Maka baginda bertanya, di manakah bekas itu? Mereka berkata, telah diminum oleh Barrah, pembantu Ummu Salamah yang datang bersamanya dari negara Habsyah. Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh dia terpelihara daripada api neraka. Minum kencing Muhammad terpelihara dari api neraka. Kayak mana lagi membantah ini? Aku nggak mau menanyakan berulang-ulang.
Banyak yang harus kita tanyakan yang lain. Kenapa harus diulang-ulang? Sudah, batu hajar aswad selesai. Apapun jawaban Ustadz, Ustadzlah yang benar. Ya, sumur bidla'ah, tempat haid manusia diberi kepada Muhammad. Apapun jawaban Ustadz, Ustadzlah yang benar. Nah sekarang jawab lagi nih. Meminum air kencing Muhammad terpelihara dari api neraka. Hadisnya jelas. Tidak boleh mengarang kawan-kawan. Nanti kita ditangkap polisi kalau mengarang-arang. Udah aku bacakan tadi. Jawab lagi Pak Ustadz. Kayak mana itu meminum kencing Muhammad terpelihara dari neraka? Kayak mana itu? Silakan. Jawab Pak Ustadz. Itu berdasarkan data. Silakan. Rod, abis ini sekali atau 2 kali lagi ya, soalnya ditegur aku. Udah tutup aja lah sudah, closing aja lah sudah closing aja. Nggak apa-apa, aku jawab dulu. Ya ya sudah silakan. Oke. Sudah. Oke ya teman-teman, untuk masalah selendang bekas ya, selendang bekas. Dari mana selendang itu bisa diminum kawan-kawan? Coba pikir dah, selendang dapat diminum. Coba isi hadis itu ya, selendang bekas Nabi, bekas terkena kencing, lalu kata Rudi diminum. Sejak kapan selendang itu bisa diminum? Coba jawab dulu. Ya, selendang bisa diminum. Ya, oke. Baik, untuk berkaitan tentang masalah hadis yang dibawakan tadi, Abu Dawud 61 di situ bukan untuk wudhu, tapi air itu diberikan kepada Nabi dan ditanyakan, air itu tidak dapat menajiskan, sesuatu tidak dapat dinajiskan oleh air tersebut. Tidak ada untuk wudhu, tidak ada juga diberikan untuk Nabi Muhammad untuk berwudhu. Coba kau baca lengkap hadis tersebut kawan, ya. Nggak ada di situ, ku cari dari tadi berapa kali dari atas ke bawah. Katanya untuk wudhu diberikan kepada Nabi. Loh, ini narasi macam apa? Coba teman-teman semuanya buka Abu Dawud 61. Nggak ada di situ konteks wudhu, nggak ada. Cuma menanyakan tentang masalah sumur buda'ah. Apakah air ini bekas bangkai anjing, darah, dan yang lainnya najis? Kata Nabi apa? Sesuatu dari air itu tidak dapat menajiskannya. Nah, makanya kita ada di dalam pelajaran fikih bagaimana air itu najis, mutanajis ya. Ada seperti itu penjabarannya. Kalau di dalam fikih kita. Jadi bukan buat wudhu apalagi sampai minum. Itu narasi dari mana gitu loh. Kok kawan kita ini aneh gitu ya. Oh pantas aja kayak gitu ya. Itu sudah ku jawab, makanya nggak masuk akal gitu. Selendang lah, bekas selendang kena air kencing lalu diminum. Itu narasi macam apa coba? Macam apa? Aneh. Nggak masuk akal gitu loh, nggak masuk akal. Ya, jadi kalau kamu bertanya tentang masalah hadis, kamu coba lihat asbabul wurud. Hadis itu masalah apa yang dia bahas. Contoh Tirmizi, hukum hudud atau hukum yang lainnya, ada pembagian hadisnya, ada rawinya, ada sanadnya juga. Kau pahami itu. Tingkat hadisnya mau seperti apa? Kau pahamilah ya. Terus isi matanya seperti apa? Adakah ulama membantahnya? Kau pahami itu. Jangan kau habis baca teksnya. Oh, ini Nabi Muhammad ini diberi air wudhu dari bekas anjing. Apa? Hadisnya kagak ada kayak gitu. Terus, oh ini Nabi Muhammad barang siapa minum air kencingnya maka masuk surga. Padahal di dalam hadisnya selendang bekas air kencing. Bagaimana pula selendang? Selendang macam apa? Coba kau nanti tunjukkan apa di situ. Bekas yang diperbuat dari pelepah korma yang baginda gunakan untuk kencing. Ada bekas yang dari pelepah korma. Bekas kan? Bukan air kencing kan? Astagfirullahaladzim. Air kencingnya aduh bekas kan? Di Bekas kan? bekas. Iya, wadah itu ada kencing. Wadah dari Nabi yang dibuat dari pelepah kurma ya, untuk Nabi kencing. Bentar dulu. Di hadis itu Nabi mempunyai wadah dari pelepah kurma ya, yang digunakan untuk kencing lalu dicuri. Bukan kencingnya yang dicuri. Aduh. Pikir gitu. Ya, pahami hadis kami itu. Wadahnya yang dicuri kawan, ya. Wadahnya yang dicuri.
air kencingnya itu yang Mana di situ ada tertulis air kencingnya. sebentar. Nggak ada. Ah, makanya Habiskan dulu waktu. lihat lihat Habiskan waktumu biar kutunjukkan dalilnya. pesanku ya, kalau kamu membahas hadis, lihat matanya, lihat isinya. Bagaimana penjelasannya. Ah, jadi seperti itu. Terus ya teman-teman, saya pengen menanyakan satu hal aja sama Rudi. Mungkin kita bisa lihat penjelasannya nanti ya. Teman-teman semuanya, di sini ya, di Yehezkiel 4:12, makanlah roti itu seperti roti jelai yang bundar dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka. Terus di Yehezkiel 4:15-nya, lalu firman-Nya firman-Nya kepadaku, lihatlah kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia dan bakarlah rotimu itu di atasnya. Ah, ini ya teman-teman, kagak ada kotoran lembu, itu kotoran manusia pun jadi gitu. Ini apa maksudnya, Ruth? Coba. Oke, baik. Oke. Kenapa enggak lanjut lagi kita, Pak Ustadz? Susah aku ditegur. Habis ini kamu tanggapi, habis itu closing gitu.